TV, ketemu lagi bersama saya Sri dalam Bicara Sudut Pandang. Dan edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini sudah ada Bapak Apri Santoso selaku Ketua Pelaksana PEDA KTNA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sri. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan pemirsa Aku TV, selain sebagai Ketua Pelaksana PEDA KTNA, Bapak Apri Santoso ini juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Oku Timur ya. Wah, jadi malu nih. Nggak apa-apa lah ya. Jadi tapi kita akan membahas seputar PEDA KTNA. Dan untuk tema dari perbincangan kita di Bicara Sudut Pandang ini, sukseskan PEDA KTNA di Bumi Sebidung Sehaluan. Iya, Pak Apri, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi mengenai sukseskan PEDA KTNA yang akan diselenggarakan di Kabupaten Oku Timur, boleh sedikit bercerita sih KTNA itu apa? Begitu ya. Ya. Jadi KTNA itu adalah kependekan dari Kontak Tani Nelayan Andalan. Yang di situ anggotanya adalah para petani yang giat dalam pertanian maupun perikanan. Insya Allah ini mengurusnya ada dari sampai pusat sampai daerah. Ya, dan KTNA punya satu organisasi yang independen, kemudian juga dilatar belakangi dari sebuah komunitas pertanian yang insya Allah ini sama-sama akan menjadikan sebuah pertanian di Indonesia ini maju lebih mulia. Akan sama dengan visi-misi ya dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Iya. Oke, jadi ini adalah bisa dikatakan sebuah organisasi khusus untuk para petani gitu ya. Dan kita ketahui bersama bahwa Oku Timur adalah lumbungnya. Ya, jadi akhirnya di Oku Timur juga terbentuklah ya KTNA ini. Nah, untuk PEDA KTNA-nya sendiri itu apa? Iya, jadi PEDA KTNA ini adalah kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan oleh KTNA. Boleh ke belakang sebentar bahwa PEDA itu adalah pekan daerah. Ya. Pekan daerah, suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh KTNA yang jangka waktunya namanya pekan, ya antara 5 sampai 7 hari. Jadi ini rutin dilaksanakan oleh KTNA. Kalau di tingkatan Provinsi Sumatera Selatan maupun Provinsi se-Indonesia ini namanya PEDA, ya pekan daerah. Nanti akan meningkat lagi, akan namanya ada pekan nasional, PENAS KTNA. Ya. Nah, kebetulan di Oku Timur ini akan menjadi tuan rumah PEDA KTNA ke-15. Ke-15 untuk Provinsi Sumatera Selatan. Iya, dan Oku Timur sebagai tuan rumah. Oku Timur sebagai tuan rumah, dan ini kita sambut dengan sangat luar biasa, Mbak Sri, karena PEDA KTNA ini dilaksanakan rutin 3-4 tahun sekali. Artinya kalau kita mau jadi tuan rumah kembali, ini akan menunggu lagi sampai 50 tahun yang akan datang. Walau bisa apakah kita masih ada atau enggak, seperti itu. Jadi rutin insya Allah dilaksanakan 3-4 tahun sekali, dan insya Allah ini kita sudah mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk PEDA ke-15 di Oku Timur ini. Iya. Nah, untuk rencananya sendiri, kita sebagai tuan rumah PEDA KTNA, itu pelaksanaannya nanti yang dipilih daerahnya mana? Oh ya, jadi sebelum saya bicara ke sana, jadi kita sudah mempersiapkan kegiatan PEDA jadi tuan rumah ini diawali dari PEDA ke-14 di Muara Enim. Di situ ada namanya Rembuk Madya KTNA, dan disepakati bahwa Oku Timur menjadi tuan rumah. Itu di tahun 2021 ya. Tahun 2021 di Muara Enim. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun yang lalu kita sudah dinyatakan siap menjadi tuan rumah PEDA KTNA ke-15. Kemudian berdasarkan
surat pernyataan dari Pak Bupati ini nanti disambungkan lagi dengan penunjukan oleh Pak Gubernur, ya, SK dari Gubernur bahwa Oku Timur siap jadi tuan rumah PEDA KTNA. Nah, kegiatan PEDA sendiri insya Allah nanti akan dipusatkan di 2 titik, ya, ada di Blitar dan Blitar Madang Raya. Untuk yang pertama, di titik yang pertama ini di Kecamatan Blitar, dipusatkan di lapangan KONI Blitar, lapangan KONI Gumawang atau Blitar. Di situ nanti akan banyak rangkaian acara dari pembukaan sampai penutupan acara. Kemudian di titik kedua yaitu di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Blitar Madang Raya. Di situ akan ada kegiatan namanya gelar teknologi pertanian. Satu unggulan yang akan kita tonjolkan, ya, di lokasi gelar teknologi pertanian adalah Mbak Sri boleh nanti ke sana. Jadi selama kami persiapan 2 bulan itu rumput pun nggak tumbuh. Jadi kita akan memperlihatkan kepada para peserta PEDA itu petani-petani Oku Timur bisa. Tanah yang gandus, tanah yang secara tekstur nggak mungkin bisa ditumbuhi tanaman. Insya Allah ini akan bisa ditumbuhi tanaman-tanaman yang sangat banyak nanti. Dan di situ insya Allah pada saatnya pelaksanaan PEDA yang padi akan panen, kemudian yang jagung juga akan panen, dan lain sebagainya. Di situ banyak tanaman-tanaman yang bisa diandalkan di Oku Timur seperti itu. Oke, baik. Jadi ini akan sangat menarik, ya. Yeah. Nah, itu kita sudah bicara mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan PEDA-nya sendiri. Oh iya, sampai lupa, ya. Jadi insya Allah pelaksanaan PEDA ini sudah ditetapkan berdasarkan Rembuk KTNA Sumatera Selatan pada bulan November kemarin. Ini dilaksanakan pada tanggal, insya Allah ya, akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 Mei 2023. 10 sampai 15 Mei. Ya. Jadi pembukaan nanti di tanggal 10 dan penutupan di tanggal 15 Mei. Iya, jadi waktu 2 tahun dari sejak PEDA di Muara Enim, ya, yang ke-14, ini sudah dilakukan berbagai persiapan supaya di tahun 2023 ini kita siap gitu ya untuk memperkenalkan Oku Timur, ya, di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dengan adanya Pekan Raya KTNA ini. Pekan daerah, iya, pekan daerah, ya, pekan daerah KTNA ini. Nah, Pak Apri, untuk kegiatan-kegiatan yang selain tadi yang disampaikan selama 10 sampai dengan 15, ya, berarti kurang lebih 5 hari. Itu apa saja sih yang akan dilaksanakan oleh para peserta KTNA? Iya, jadi akan sangat banyak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta. Jadi sebagai informasi di awal bahwa Pekan Daerah KTNA ke-15 di Oku Timur ini akan diikuti sejumlah kurang lebih 1.500 peserta petani se-Sumatera Selatan. Kemudian rangkaian kegiatannya nanti dari pembukaan itu, sebelum pembukaan, acara pembukaan akan ada namanya parade mobil hias. Nah, parade mobil hias ini sejumlah 17 kabupaten kota akan menampilkan ciri khas, ikon masing-masing kabupaten kota masing-masing, dan di situ nanti juga akan dibuatkan mobil hias secara secara menyeluruh menurut ikon masing-masing, dan akan ditampilkan baju adat masing-masing daerah seperti itu. Nanti lokasinya akan sudah ditentukan. Parade itu berjalan kurang lebih setengah jam lah. Nanti baru akan ada namanya pembukaan. Nah, di acara pembukaan itu akan sangat luar biasa, Mbak Sri. Nanti kita akan tampilkan undangan yang mungkin menjadi spektakuler di Oku Timur. Insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Menteri Pertanian. Ya, kemudian rangkaian acaranya juga sangat luar biasa. Akan ada penghargaan untuk Pak Bupati Wali Kota Sumatera Selatan dari KTNA Nasional, KTNA Pusat.
Kemudian juga akan ada pelantikan petani KTNA milenial se-Sumatera Selatan yang dipusatkan di kita. Kemudian juga ada lagi nanti akan ada pelantikan perhimpunan penyuluh swadaya Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan di saat pembukaan itu. Nah, satu lagi yang mungkin akan jadi sebuah kegiatan luar biasa, mungkin menarik juga bagi dunia media massa, akan ada pemecahan pemberian sertifikat muri, rekor muri. Iya, dengan adanya pembuatan corong untuk organik ya. Jadi di situ nanti akan dipasang 100 buah corong yang bahannya ini adalah merang ya. Nanti di situ akan ada penyerahan sertifikat muri. Ya. Kemudian nanti baru dilanjutkan dengan peninjauan gelar bukan teknologi. Sebelum ke sana kita akan melihat berapa stand atau pameran yang disiapkan dan dilakukan oleh KTNA Sumatera Selatan dari kabupaten masing-masing. Di situ nanti akan ada penilaian siapa sih yang paling bagus standnya, kemudian produknya dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu kita meninjau gelar teknologi pertanian seperti itu. Baik, menarik ya. Pak Apri, mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 hari ini lumayan cukup padat nanti ya untuk berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para petani yang tergabung dalam KTNA dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Nah, sebelum kita berbincang lagi nih, saya pengen tahu apa saja sih selain dari kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan oleh para petani sebagai anggota peserta KTNA, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa UTV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati dan Bapak Apri Santoso selaku Ketua Peda KTNA ke-15 Kabupaten Oku Timur sebagai tuan rumah. Iya, baik Pak Apri, tadi kita sudah sempat berbicara mengenai agenda-agenda yang akan dilakukan oleh para peserta Peda KTNA ini sendiri. Nah, tadi menarik bahwa akan ada juga penyerahan sertifikat rekor muri ya. Ini untuk kegiatan pembuatan corong arang sekam berbahan kompos ya. Yang lokasinya nanti akan dilaksanakan di seputaran jalan irigasi di antara BK8 sampai BK9. Ini kurang lebih akan ada 100 corong. 100 corong dan insya Allah ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta Peda maupun masyarakat Oku Timur ya. Karena kita tahu bahwa sekam di wilayah kita banyak sekali dan gitu kan, tidak termanfaatkan betul. Dan akhirnya dengan adanya pembuatan corong arang sekam ini kemudian nanti itu dipergunakan untuk bahan pembuatan pupuk pupuk organik, dan ini betul-betul sangat bermanfaat ya, supaya nanti kedepannya bahwa beras organik yang memang sudah cukup dikenal di Kabupaten Oku Timur ini bisa semakin banyak produksinya, kemudian juga bisa mungkin kita ekspor ya. Boleh ya. Keluar. Ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan, yang diagendakan dalam Peda KTNA ini sendiri. Ya, baik, selingan sedikit Pak Sri. Jadi akan timbul pertanyaan, orang 1.500 itu nanti akan ditempatkan di mana? Nah, gitu iya betul. Jadi kita sudah menyiapkan kurang lebih 300-an rumah masyarakat ini berada di wilayah Kecamatan Blitar Madang Raya. Tepatnya nanti akan berada di Desa Tanah Merah,
kemudian Desa Rantau Jaya, kemudian Desa Tulusayu dan Desa Tugaru. Dan insya Allah ini sudah disurvei oleh kawan-kawan KTNA maupun dari Dinas Pertanian. Insya Allah rumah-rumah yang akan dipakai untuk tempatnya tempat mondok tinggal, ya. Kalau bahasa kerennya itu iya, kan homestay-nya para peserta itu insya Allah sudah kita siapkan, dan para pengurus KTNA Kabupaten dan dinas terkait yang ada di 17 kabupaten kota itu, mereka sudah survei langsung ke rumah-rumah itu dan sangat setuju, dan mereka sangat mendukung ya apa yang sudah kita lakukan. Kemudian ada berapa lomba, rangkaian acara di PEDA itu ada 26 lomba yang akan kita lombakan ya, yang salah satunya adalah bongkar pasang traktor ya. Jadi kalau nanti Mbak Sri mau lihat bagaimana kelincahan kawan-kawan petani, ini kemarin ada yang cuma 6 menit ya, bongkar pasang traktor itu ada 6 menit. Wow. Bisa dibayangkan Mbak Sri cepatnya seperti apa, dan ini akan dilaksanakan peserta itu satu kabupaten 2 orang ya. Kemudian nanti akan ada lomba memilih ikan, jenis ikan. Ini jenis ikan laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, ya, seperti itu. Ya, nanti kalau Mbak Sri mau ikut melihat dan mencuri ilmu, ya, mencuri ilmu, oh ternyata bagaimana cara memilih ya, ikan jantan dan ikan betina. Ada juga yang menarik ini Mbak Sri di lomba itu, yang ini sering dilakukan ibu-ibu, tapi nanti yang akan melakukan adalah bapak-bapak. Lomba mencabut bulu ayam. Iya. Itu bapak-bapak. Ya, ini pakai tangan, manual pakai tangan. Insya Allah akan dilaksanakan itu. Jadi ada 25 sampai 26 rangkaian lomba yang akan dilaksanakan seperti itu. Jadi lomba ini akan dinilai oleh juri, dan jurinya ini akan dipersiapkan oleh kawan-kawan panitia baik dari Kabupaten Oku Timur maupun dari KTNA Provinsi Sumatera Selatan, seperti itu. Kemudian Mbak Sri akan ada namanya kunjungan wisata ya. Kunjungan wisata. Ternyata di Oku Timur ini juga ada beberapa kunjungan wisata pertanian yang sudah yang ada di lingkungan kita. Ada nanti kita akan berkunjung di pabrik beras Blitar Madang Raya. Kemudian akan ada kunjungan ke wisata peternakan kambing etawa ya. Kambing etawa yang selama ini mungkin susunya kita lihat dan kita beli dari luar daerah. Iya, betul. Dari luar daerah biasanya. Ya, gitu. Kemudian ada lagi kunjungan ke pengemukan sapi ya. Pengemukan sapi. Kemudian yang nggak kalah menarik juga ada bendungan berdaya ya, selama ini menjadi ikonnya Oku Timur ya. Kemudian ada kunjungan ke Kampung Patin ya. Kampung Ikan Patin yang ini juga jadi ikonnya Oku Timur. Nama ini ternyata di Oku Timur banyak ikan patin, ada ikan patin. Nanti dari hulu ke hilir akan kita tampilkan di situ, sehingga para peserta ini nggak bosan selama 5 hari ya, di Oku Timur. Bahkan mungkin ada yang 6 hari, 7 hari karena persiapan sebelum hari mereka sudah datang. Ya, gitu, seperti kan? itu. Jadi betul-betul memperkenalkan Oku Timur, kemudian juga supaya mereka juga suka ya dengan Oku Timur, dan tidak hanya pada saat PEDA KTNA saja, tapi juga mungkin pada saat liburan mereka akan kembali lagi gitu ya ke Oku Timur. Nah, sangat menarik nih Pak Afri mengenai tempat homestay-nya tadi gitu ya. Ada 300 rumah warga yang memang sudah dipersiapkan, dan ini juga akan menjadi salah satu yang meningkatkan perekonomian ya, karena di sana akan banyak transaksi ya, terutama UMKM juga akan mungkin banyak gitu ya, para pedagang-pedagang di sekitaran sana gitu. Jadi memang untuk lokasi sudah dipersiapkan. Jadi kalau saya hari ini punya satu ikon kalimat kata ya untuk PEDA KTNA ke-15 ini, yaitu singkatan dari Silkon ya.
Jadi Silkon ini adalah yang SI-nya itu adalah silaturahmi. Jadi harapan kami nanti PEDA KTNA ke-15 di Oku Timur akan menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh anggota KTNA se-Sumatera Selatan, dan akan dihadiri langsung oleh Bapak, insya Allah akan dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Tentunya juga akan ada beberapa bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. Ini Silkon jadi ajang silaturahmi. Kemudian ada ilnya itu adalah ilmu. Ya, harapan kami panitia PEDA KTNA ke-15 ya, ajang menambah ilmu bagi petani, karena dari situ nanti akan ada rangkaian acara temu-temu ya, temu bicara, kemudian temu bisnis antara petani se-Sumatera Selatan, sehingga para peserta ini akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya, wawasannya akan bertambah. Kemudian onnya ini sesuai yang disampaikan Mbak Sri tadi, bahwa harapan kami akan ada peningkatan ekonomi, baik itu untuk Oku Timur sebagai tuan rumah maupun 17 kabupaten kota sebagai peserta PEDA KTNA ini. Dan insya Allah ini menurut pengalaman yang sudah lalu di acara PEDA ini sangat luar biasa peningkatan ekonomi bagi UMKM gitu, ya. Karena di situ akan ditampilkan produk-produk unggulan dari setiap kabupaten kota. Kalau di kita ada namanya jambu kristal, ya. Kemudian ada lagi duku, sayangnya duku belum buah ini masih ya, duku kombreng seperti itu. Ini akan ditampilkan seperti itu. Oke. Baik, pemirsa Oku TV, jadi sangat menarik ya kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan dalam PEDA KTNA ke-15 di Kabupaten Oku Timur yang akan terselenggara nanti pada tanggal 10 sampai 15 Mei 2023. Nah, Pak Apri, untuk akhir perbincangan kita di ini, ada pesan yang ingin disampaikan untuk para petani, mungkin juga untuk para peserta KTNA sendiri yang nanti akan datang ke Bumi Sebelum Saham. Ya, jadi dari rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan itu, pesan kami sebagai panitia ya, ada dua hal. Yang pertama, akan ambillah ilmu ya, ilmu dari seluruh rangkaian kegiatan itu, karena ilmu dan pengalaman itu ya, itu akan seiring berjalan. Mengapa seperti itu? Karena pengalaman ikut kegiatan seperti ini tidak akan kita dapatkan di bangku sekolah ya, seperti itu. Kemudian nanti akan ada wisata edukasi. Nah, pesan kami setelah acara PEDA ini berlangsung selesai, harapan kami dan pesan kami khusus untuk para peserta PEDA akan ingat ya, yang baik-baik tentunya, kemudian juga akan bisa menghasilkan PAD untuk Oku Timur ya, seperti itu. Dan satu lagi untuk kawan-kawan panitia PEDA, baik itu dari Kabupaten Oku Timur maupun dari Provinsi Sumatera Selatan, ayo kita sama-sama mensukseskan PEDA KTNA ke-15 di Oku Timur, yang insya Allah akan menjadi sebuah momentum sejarah bagi kami khususnya sebagai panitia di Oku Timur maupun peserta dari 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Oke. Dan juga buat masyarakat Oku Timur ya Pak Apri, bahwa tunjukkanlah kita adalah orang-orang yang santun gitu, memperkenalkan di 17 kabupaten kota peserta KTNA itu sendiri gitu ya. Harapan kami satu lagi Mbak Sri, jadi harapan kami nanti masyarakat bisa melihat langsung ya acara PEDA ini, karena rangkaian acara dari tanggal 10 sampai 15 ini akan ada pertunjukan atau hiburan rakyat. Salah satunya nanti insya Allah akan kita datangkan artis ibu kota yang akan menambah khasanah budaya dan kebahagiaan, kebahagiaan
bagi KTNA maupun masyarakat Oku Timur khususnya. Oke. Baik, mudah-mudahan sukses Pak Abri Amin. untuk Terima kasih, pelaksanaan PEDA KTNA ke-15 di Kabupaten Oku Timur nantinya, dan juga sukses berjalan dengan sangat Amin. meriah ya. Baik pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kami dalam Bicara Sudut Pandang pada hari ini. Saya Sri Agustati Dan saya Bapak Abri Santoso mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.